Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya Law Office Tuti Laremba SI Partner. Kali ini saya masih tetap lanjutan terkait kasus klien kami yang terkait investasi bodong. Yang mohon maaf kemarin salah menyebutkan bahwa kejadian TKP ada di Polres Kota Mojokerto. Ya mungkin masyarakat seluruh Indonesia biar tahu paling tidak kronologis awal apa sih sampai terjadinya adanya suatu para korban yang bukan sedikit ya, hampir ratusan korban khususnya di Mojokerto, sehingga jangan sampai semua masyarakat Indonesia tertipu lagi dengan adanya investasi bodong. Saya sedikit ceritakan kronologis awal mula kasus ini bisa sampai ke ranah pidana. Yang pertama itu ada saudara AR ya, dia sebagai direktur utama di PT RHS Group ya, memang terdaftar di Dirjen AU-nya ada, dan dia katanya PT itu bergerak di bidang supplier atau bahan bangunan dan toko bahan dan alat bangunan. Yang selanjutnya juga PT tersebut mendirikan sebuah koperasi ya. Koperasinya ini namanya Bisam dan yang berada di daerah Kediri ya, di Blitar, dengan pejabatnya itu adalah AS ya. Dan juga mendirikan juga koperasi ya di Mojokerto yang dikelola KSU namanya, yang dikelola oleh DS sebagai koperasi. Inilah modus operandi dengan sistem koperasi ya. Hati-hati bagi semua masyarakat Indonesia. Nah, perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya bekerja sama dengan pihak koperasi untuk menawarkan terhadap masyarakat ya untuk menabung dan menyetorkan sejumlah uang tentunya, jadi minimal sebesar 2 juta minimal dan maksimalnya tanpa terbatas. Dan PT RHS tersebut ya membuat kesepakatan jika seseorang menabung di koperasi yang disimpan selama masa kontrak 1 tahun ya, mendapatkan dari hasil 5%. Ya, setelah itu juga ada santunan kematian 2 juta bagi anggota yang tercantum di kartu keluarga, dan setiap para korban nasabahnya itu mendapatkan sebuah sertifikat ya, jadi dibungkus seolah-olah sertifikat bahwa itu dia sudah menyetor. Inilah satu modus operandi. Dan yang tentunya dengan adanya iming-iming ya keuntungan tersebut, banyak masyarakat khususnya para korban di Mojokerto ini menabung karena mereka beranggapan bahwa investasi ini adalah benar adanya, karena dia berupa PT, berupa koperasi yang bergerak di bidang supplier, tanpa masyarakat itu paham terhadap PT tersebut bahwa ternyata PT tersebut itu memang modusnya operandinya dengan cara penipuan. Saat itu pada periode awal, para nasabah juga menyetorkan uang terhadap investasinya. Setelah mendapatkan keuntungan, ya investasi dalam 1 kali, 2 kali memang itu pancingan ya. Biasanya jangan sampai tertipu oleh adanya begitu. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi ya. Kemudian nasabah-nasabah setelah merasa tertipu, tentunya bukan hanya nominal 2 juta, ada modusnya PT tersebut ya, yang di direkturnya adalah AR. Dia memang dengan sengaja mengadakan suatu pengajian, jadi seolah-olah modusnya ini agama. Kalau namanya agama, orang pasti akan percaya 100%. Dia mengumpulkan lagi nasabah karena melihat itu masih kecil, antara 2 juta sampai 50 juta. Bagaimana caranya dia mengambil keuntungan yang lebih besar? Dengan memberikan suatu tambahan lagi sebesar 5%, jadi totalnya 10%. Makanya setiap para korban itu bervariasi, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta,
ada yang 300 juta bahkan 1 miliar. Nah, modus-modus begini inilah tentunya harus diwaspadai kalau memberikan suatu keuntungan yang lebih besar. Makanya kami pada waktu itu melaporkan si terlapor ini 3 orang, yaitu AR, DS, dan AS ke Polres Kota Mojokerto. Waktu itu kami sudah berkoordinasi dengan Kasat di sana. Dia mengatakan, Bu, salah satu saja yang menjadi pelapor karena kebetulan dia adalah karyawan. Kami mengikuti, padahal waktu itu harus ingat kami melaporkan 110 para korban yang saat itu mewakili. Tapi setelah dalam proses pada waktu itu 1 orang para korban itu yang melapor, tentunya harus ingat ya, ini kronologis awal. Kami melapor, 1 mewakili 110. Ternyata di dalam proses penyelidikan apa yang terjadi, ya supaya masyarakat itu paham, inilah kita bilang ini para penegak hukum kita ini, saya juga bingung sebagai advokat. Kalau model ini dipakai terus, bagaimana masyarakat mencari bantuan hukum atau mencari satu keadilan? Pada waktu itu dianggapnya penyelidikan ini berjalan dengan baik. Setelah beberapa jalan kemudian, yang menjadi satu keanehan, menganggap bahwa si yang melapor 1 orang ini mencabut, katanya sudah dilakukan satu dading atau perdamaian, ya, karena si korban merasa hanya 1. Kami sebagai kuasa hukum waktu itu protes, bagaimana mungkin ini adalah 110 Pak, 109 yang dibagi 1, dan itu semua petunjuk daripada Kasat waktu itu. Ini adalah modus operasi operandi dari terkait masalah penipuan. Adanya satu pengaduan masyarakat yang begitu banyak korbannya. Kalau pun dilakukan satu mediasi, tentunya bukan berarti suatu pidananya. Saya tidak tahu apakah ini sudah di SP3 atau apa, tidak ada kelanjutan. Ini makanya tetap kami akan soroti dan kami akan melakukan suatu upaya hukum lainnya, tentu melaporkan ke yang lebih atas, baik ke Propam segala yang lebih tinggi lagi atau ke Kompolnas. Kami akan mengupayakan terhadap para korban ini. Kami tidak gentar. Setelah itu kami mencoba berkoordinasi. Akhirnya saya membuat laporan lagi untuk meneruskan bahwa ini betul-betul adanya suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kami melaporkan waktu itu di tahun 2019 dengan unit lain, ya, itu atas anjuran daripada penyidik setempat. Akhirnya berlanjut. Tapi anehnya juga selama sekian lama masih lidik sehingga dinaikkan sidik, dan itu pun dia tidak berani, dalam arti penyidik mungkin begitu sulit untuk menentukan tersangka, padahal bukti-bukti yang sudah kami berikan sudah lengkap, baik suatu dokumen, adanya sertifikat yang dinyatakan bahwa itu perjanjian terhadap korban dengan terhadap PT-nya. Terus kedua, transfer uang baik setor tunai maupun transfer sudah kami buktikan, dan adanya operandi modus-modus dengan janji-janji iming-iming 5% plus tambah 5% jadi 10%. Dan itu nyatanya bahkan ada korban juga tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali. Ya tentunya saya sebagai penasihat hukum menyoroti kenapa begitu lambannya khususnya Polres Kota Mojokerto menyikapi adanya suatu pengaduan atau laporan masyarakat khususnya di bidang yang bergerak di bidang investasi bodong, padahal bukti yang ada. Tentunya kami bersama tim tidak gentar apapun bentuk di belakang orang tersebut, ya, dengan cara menggunakan uang atau menggunakan orang-orang yang kuat di dalam institusi tersebut. Kami tetap akan mengawal, membela klien kami untuk meminta haknya para korban, karena kerugiannya bukan kecil, sebesar kurang lebih 7 miliar. Ya, makanya saya sudah menyurati untuk Kapolres Kota Mojokerto untuk melakukan gelar perkara khusus sehingga tidak ada dusta di antara kita. Baik pihak terlapor, pelapor duduk bersama. Apakah ini memang betul-betul modus operandi dari PT tersebut untuk melakukan satu penipuan atau tidak, sehingga masyarakat tidak tahu kepastian. Kalau memang penegak hukum tidak cakap atau tidak cepat dalam hal ini, bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap penegakan hukum kita? Ya, jadi buat masyarakat semua tentunya jangan tergiur dengan adanya investasi yang berkedok fiktif, ya, dengan janji bagi hasil 5%.
atau lebih daripada bunga bank. Makanya buat para korban tetap semangat, tetap berjuang, tetap berdoa. Kami selaku kuasa hukum tentunya saya diberikan amanah untuk membela hak-hak klien, akan menyoroti dan akan memperjuangkan kasus ini sampai betul-betul memberikan satu efek jera kepada para terlapor, ya, dengan menipu, mengatasnamakan agama, dan tentunya bukan hanya bisa memenjarakan orang tersebut, tetapi kita akan meminta hak-haknya para korban terhadap kerugian yang sudah dilakukan oleh PT RHS. Jadi buat para masyarakat seluruh Indonesia, silakan kalau Anda ingin untuk berkonsultasi atau Anda mengalami sendiri terjadi adanya satu investasi, mohon kiranya Anda jangan begitu mudah percaya menginvestasikan sebuah uang Anda untuk perusahaan yang memang bertujuan menipu. Makanya Anda harus berkonsultasi dulu sehingga jangan sampai terjadi adanya korban yang sekarang saya tangani khususnya di Mojokerto. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan satu perkembangan lagi terkait kasus ini, ya, karena kami masih sifatnya menunggu terhadap adanya undangan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Saya juga mohon kepada institusi khususnya Polres Kota Mojokerto, kasus ini sudah 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Apakah menunggu sampai ulang tahun lagi, ulang tahun kepolisian Indonesia? Saya rasa masyarakat masih mempercayai terhadap institusi penegak hukum kita, agar kiranya kepolisian apabila ada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana, mohon proses dengan cepat, jangan ditunda-tunda atau jangan memang sengaja diperolor. Kasihan masyarakat ini ingin mencari suatu kepastian hukum. Masyarakat ini betul-betul orang yang susah, ya, susah ditipu oleh perusahaan yang memang berkedok investasi bodong. Jadi kiranya sehingga masyarakat itu begitu percaya terhadap penegakan hukum Indonesia. Kami khususnya dari kantor Law Office Nutilaria BSR Partner tetap akan memperjuangkan para korban tentunya untuk meminta hak-haknya dan memberikan satu efek jera kepada pelaku, tentunya khususnya kepada Direktur Utama AR, AS sama D2S, ya. Jadi mohon kiranya kasus ini segera ditindaklanjuti, jangan hanya kita diberikan satu janji-janji kepada masyarakat untuk terhadap penegakan hukum. Apabila ada oknum mafia hukum khususnya di institusi, kami akan tetap melawan dan kami akan memberikan melaporkan sesuatu upaya hukum tentunya akan lebih tinggi lagi untuk melakukan satu gelar perkara di Polda, bahkan akan menyurati propam sehingga kasus ini betul-betul transparan, tidak ada dusta di antara kita. Sekian, terima kasih. Sebelum diakhiri Bu, sebenarnya bagaimana sih kasus ini? Kondisi sekarang itu seperti apa sih? Bagaimana kondisi korban dan keadaan korban itu seperti apa? Apakah dan bagaimana sebenarnya di lapangan sikap aparat itu menanggapi kasus ini seperti apa? Ya, terhadap saya bilang sama kapan hari kepada masyarakat Indonesia, korban ini mengalami satu trauma. Terkadang mereka mengeluh, kenapa penegakan hukum kita hanya sebuah rekayasa saja, istilahnya hanya tajam di atas tumpul di bawah. Apakah para korban tidak memberikan sesuatu kepada para penegak hukum, ataukah orang yang terlapor itu mempunyai uang banyak? Inilah terkadang keluh kesah masyarakat terhadap penegakan hukum kita. Wajar kiranya kalau mereka beranggapan seperti itu, karena kasus ini cukup lama, sudah jelas bukan satu korban, tapi ratusan para korban dan bukti sudah kami serahkan. Tapi nyatanya sampai sekarang 1 tahun lebih masih ranahnya sidik, belum berani menentukan siapa tersangka dan belum berani juga untuk menahan para terlapor. Inilah tentunya kita mohon kepada para penyidik kita, para penegak hukum kita, bekerjalah sesuai dengan sumpah daripada institusi tersebut, sehingga masyarakat ada rasa trust yang cukup tinggi terhadap penegakan hukum kita, ya. Terhadap para korban tentunya sudah pasti mengalami suatu trauma bukan hanya secara fisik tetapi mental mereka, karena para korban ini bukan kalangan yang menengah ke atas tetapi menengah ke bawah. Mereka adalah buruh pabrik yang di PHK
kenyamanan atau mendapatkan suatu ketenangan, tetapi justru karena mereka menganggap dengan investasi ini, dengan perusahaan ini yang sudah legal, tapi nyatanya perusahaan ini adalah perusahaan penipuan. Makanya para korban ini betul-betul sangat trauma. Sehingga apa yang dilakukan? Tentunya melalui jalur hukum. Kalau tidak melalui jalur hukum, siapa yang bertanggung jawab kalau melakukan sesuatu yang berakibat, yang fatal terhadap si terlapor? Bisa jadi dia dengan cara membunuh. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Karena ini bukan 1-2 orang, ratusan. Makanya kalau apabila aparat penegak hukum melihat ada satu tindak pidana, ini bukan hanya delik aduan, tetapi delik biasa yang memang harus wajib polisi menyikapi ini. Bukan sekedar hanya diperpanjang. Ada apa ini kasus ini seperti ini? Kalau memang kepolisian tidak bisa, apakah nanti masyarakat kalau melakukan satu tindak pidana, polisi bertanggung jawab terhadap hal ini? Kira-kira seperti itu. Lantas apa sih yang ingin Ibu sampaikan dengan adanya video ini teruntuk aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus ini? Apakah ada pesan dan apa sih yang harus sebenarnya dilakukan sesegera mungkin untuk aparat penegak hukum ini? Iya, saya sudah katakan bahwa kalau memang ini bukti faktanya sudah jelas, sudah kita paparkan pada waktu itu, ya, sudah ada yang tidak pidana dan nyata, sudah damai serea. Ya mohon kiranya khususnya bagi penyidik Polres Kota Mojokerto segeralah ditindaklanjuti dan segeralah menjadi mengeksekusi, dalam arti memberikan satu efek jerah, harus ditahan karena ini bukan 1-2 orang. Tidak ada jaminan nanti para korban itu melakukan satu tindak pidana. Contohnya kapan hari si terlapor juga melaporkan terhadap undang-undang ITE pada para korban. Pada waktu itu mau ditindaklanjuti, kami selaku kuasa pun akan membela. Karena apa? Ini yang terjadi. Siapa bertanggung jawab terhadap hal ini? Karena apa? Prosesnya begitu lama. Masih mending dia hanya mengucapkan di SMS. Bagaimana kalau dia sampai membunuh? Saya tidak bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya, jangan sampai ini terjadi. Adanya korban nanti saling melapor. Polisi harus bijak melihat hal ini. Karena ini adalah bentuk suatu penipuan ratusan para korban di Mojokerto. Jadi saya minta kepada penyidik, kalau memang dilakukan gelar perkara, kami tunggu. Sampai sekarang sudah hampir 2 minggu, bahkan kurang lebih 3 minggu kami belum mendapatkan suatu respon yang positif. Ya, hanya mendapatkan surat SP 2HP terkait sidik untuk menentukan tersangka. Kami tidak butuh itu, tapi kami butuh satu tindak lanjut yang cukup terhadap para korban itu untuk mencari kepastian hukum. Jadi saya selaku kuasa hukum tetap akan berjuang melawan suatu kebenaran. Apabila ada oknum-oknum yang bermain atau mafia hukum yang bekerja di sini, kami akan berupaya melakukan hal-hal yang nantinya akan berdampak kurang bagus kepada institusi hanya karena segelintir orang-orang yang bermain di dalam kasus penipuan investasi bodong khususnya di Mojokerto. Tolong untuk para korban atau siapapun yang melihat video ini, mohon bagikan, mohon share, karena kasihan para korban ini ingin mencari suatu kepastian, ingin mencari satu penegakan hukum, tapi nyatanya hampir 1 tahun, 1 tahun lebih, kurang lebih sudah 2 tahun ini sudah mendekati, sampai nyatanya sekarang belum berani menetapkan tersangka bagi pelaku. Ya, jadi kalau memang ini tidak bisa di Polres Kota Mojokerto, kami akan menindaklanjuti untuk disupervisi ke Polda supaya jelas kasus ini. Karena kami tidak mau hanya segera dijanjikan terhadap adanya tindak lanjut yang tidak jelas. Karena kami butuh kepastian, karena korban ini adalah orang-orang yang tidak berdaya dan orang-orang yang memang betul-betul orang-orang yang ingin meminta suatu keadilan di negeri kita yang tercinta. Sekian, terima kasih.